lari, kayak misalnya dia lari pagi, lari gitu, supaya dia tuh semangat. Misalnya yang baru-baru ya, orang sensing yang baru-baru supaya nggak mager, dia harus dirutinkan olahraga. Dia harus punya seseorang yang selalu, ayo kita lari gitu, ayo kita futsal gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi dia suka kalau ada sparringnya. Bukan ke semua orang kayak gitu, enggak semua orang seperti itu. Enggak semua orang itu suka sparring gitu ya. Ada suka yang cuman perlu dihargai aja gitu. Cuman perlu dibiarin sendiri aja. Ada yang kayak gitu. Jadi beda-beda. Orang sensing cenderung suka ada sparring. Kemudian clue diri, mencari panggung untuk meningkatkan produktivitasnya. Ya, dia orang sensing itu mencari panggung karena dia itu butuh mencari panggung itu apa ya? Mencari arena. Bukan cuman panggung ini artinya bukan berarti narsis ya, walaupun kadang ada yang narsis negatifnya, tapi dia tuh butuh arena gitu ya, butuh sirkuit gitu. Ibarat dia tuh kayak mobil Formula One, dia tuh butuh sirkuit, butuh arena untuk mengaktualisasikan dirinya kayak gitu. Jadi dia nggak bisa dibiarin kayak gitu. Dia harus dibimbing, apalagi anak-anak ya. Nah itu perlu dibimbing untuk mengarahkan. Karena kalau misalnya dia itu aktifnya nggak terfasilitasi, jadinya nanti dikira orang anak ADHD kayak gitu. Kira-kira anaknya hiperaktif, padahal dia tuh butuh arena aja, butuh dibikinkan sirkuit supaya mobil formulanya tuh mobil Tamiya-nya tuh ibarat mobil Tamiya ya, supaya mobil Tamiya tuh nggak lari kemana-mana gitu. Jadi butuh panggung. Nah, organisasi itu adalah salah satu panggung dia. Organisasi, salah satu panggungnya untuk mengaktualisasikan diri dan berkolaborasi dengan MK-MK yang lain. Ya, seperti itu ya. Nah, sisi positif yang perlu dibina dan yang perlu diwaspadai. Jadi, dia punya semacam kayak paradok gitu ya. Paradok. Jadi, orang sensing itu ambisi. Ambisi gitu ya, berapi-api. Tapi sekalinya dia jatuh, apalagi mentok ya, nggak punya ide, dia mudah patah. Nah, di saat inilah dia butuh MK yang lain. MK apakah itu nanti ya kita akan bicara ya. Kemudian orang sensing itu penurut. Dia mudah gitu ya kalau misalnya dikasih skema itu atau mungkin tutorial, dia tuh penurut. Namun gitu ya, semakin dalam interaksinya nanti bisa jadi gitu ya, dia akan ada sparring, pengen menyaingi orang lain, lebih dari orang lain. Kemudian suka keliling jalan-jalan gitu ya, berjiwa pesiar. Namun suka didampingi sparringnya. Jadi orang sensing ini cenderung orang sensing nggak mau sendirian. Dia sukanya dia manja gitu ya. Kemudian menjadi kamus ya, karena dia punya banyak referensi, vocabulary, nggak cuma vocabulary bahasa aja, tapi khususnya bahasa ya, tapi ensiklopedia yang lain, sehingga kadang-kadang menjadi referensi bagi orang lain. Namun terkadang blank kalau dia nggak pernah dikasih stimulasi. Jadi otaknya itu mau kerja apa gitu, nggak pernah dikasih stimulasi kok. Jadi kalau misalnya pengen anak kita itu jadi sensing, misalnya anak atau kita lah ya, udah gede gini, udah dewasa, ternyata kita orang sensing, maka langsung cari stimulan supaya kita menjadi orang-orang yang ensiklopedik, ya, memiliki referensi yang kaya, tahu semuanya. Gitu. Tapi dia nggak tahu dalam ya, cuma tahu sekilas.
Kemudian cenderung kronologis. Jadi kalau ngingetin kronologi itu inget. Beda sama orang insting ya. Orang insting yang loncat-loncat nanti. Kalau kita bicara insting nanti lucu lagi gitu ya. Karena nggak semua orang loh kronologis. Tapi orang sensing kalau disuruh ceritain kronologis itu hampir tepat. Dan ketika dia cerita lagi, insya Allah tepat, atau kalau misalnya ada geser-geser dikit. Tapi kalau yang cerita itu orang insting, wah itu jauh banget, melesatnya jauh. Apalagi orang intuiting, wah udah ada faktor kreativitas di situ ya. Terus kemudian fakta sentris meski terkadang seperti bola liar. Ya, jadi dia suka fakta, tapi kadang-kadang seperti bola liar. Percaya diri, orang sensing percaya diri, tapi kadang-kadang jadi pencemas. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika yang di bayangannya dia, kalau dia bekerja gini-gini nanti hasilnya gini, ternyata apa yang dia harapkan ternyata nggak sesuai apa yang dia dapatkan, tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, karena nggak nyata, nggak dia rasakan, maka dia mudah cemas. Itu yang membuat kadang-kadang orang sensing itu orangnya pesimis, karena mungkin pengalaman-pengalaman dia dalam hidup, dia sudah bekerja keras ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia.